Tony emang partner. Salam dulu kan ke guys. Yo. Pak. Hari berganti hari, waktu pun berjalan. Antara lambat dan cepat, kita sudah mendengarkan lagu Belum Padam. Sesuai dengan nuansa dan mood yang akan kita tampilkan. Akhirnya, kita bisa menghadirkan The Brandals! Wow! Wow! Oh, tadi udah mulai nih. Nggak, Oke. Puisi dulu, puisian. doa. Ya. Q-nya dari Malau ya. Segala hari lah dibawa-bawa. Siap gak siap harus awas ibarat. Efek gelap ketanya tadi jadi nggak bentar lah. Yang berwarna tadi jadi ntar ya. Ya dia mau Tunggu aja ntar. fade out black, gua ngoceh. Ah, iya. Wow, udah ada cahayanya tuh ya. Thank you my friend. Oke, sama-sama. Kita yang terima Thank kasih. you. Oh, malah udah. Jadi mana nih? diganti. Sama terima kasih kita berarti ya. Yo, Ada sama kita nih ya kan. Diundang hadir di perhelatan lo nih. Bisa menginformasikan single terbaru The Brandal yang Cihuy lah ya. waduh sangat Ngamuk-ngamuk. rare ya. Marah-marah lagi ya. Roar. Oh, ya begitulah Brad ya kan. Asoy single friend. Hmm? Wih, ini masalahnya ini kita setelah ini dong ya. Udah nonton tayangan kita nih. Udah nonton tayangan ya? Udah nonton tayangan live tadi ya? Live, iya. Barusan. Ini mantep banget lo bisa mengundang banyak temen-temen nih. Dahsyat. Pemilihannya gimana nih Pren ya? Tadi ya ada Ray, Itu ada Ardito sampai kan. Ada tanya Tanya. Pandu. Gimana tuh ngecaknya tuh Pren? Ngecak ya. Ngecaknya yang mau diajak bisa cincai aja harganya. Ya, kita pasrah diri aja Jim. Dari siapa nih kita teleponin semua dia mau gak? Enggak sih, tapi kan maksudnya kalau dari nama-namanya kan untuk anak-anak sekarang kan apa ya, istilahnya senjata pamungkas semua tuh Jamie enggak. Lah pamungkasnya sekalian Pamungkasnya ya. kenapa nggak lu ambil? Juga ya. Iya, lu nyebut nama senjata pamungkas ya. Tapi senjatanya yang Yo. diambil. Senjata, iya benar. Senjata andalan lah istilahnya. Makanya kita pilih wah nih yang saik-saik nih. Terus kebanyakan faktor geografi juga. Oh. Anak timur. Oh, ya yang dekat-dekat sini gitu ya. Iga bekas Syong. Oh, Ya enggak? iya. Oke. Ardito tetangga gue di Buaran. Wih, doi sono ya. Lah buluk. Buluk ketuaan tapi ya. Kagak masuk umurnya. Buluk nyari. Level dia aja yang bisa ngomong Iya, kita iya, ya. iya. Nyari yang muda-muda. Cuma dia doang. Iya, nggak apa-apa. Udah pripas ke mereka. Udah beripas Gue aja masih ngerem-ngerem dikit gue. Tuang doi soalnya. Saik deh akhirnya ini ya. Walaupun virtual asik ya, kan? Bisa lo bikin konser di zaman ini nih. Ada mimpi ini nggak sih Kak nih setelah apa rilis ini album kah atau lo akan geber tour gitu kelar pandemi segala macam, ada rencana-rencana lain nggak sih? Ada pasti ya. Album ya. Paling Ada. habis lebaran mulai kita gas lagi. Heeh. Tapi album sih yang jelas pasti dirilis tahun ini. Jangan sampai lewat lagi. Udah 10 tahun. Wih, dari 10 yang tahun terakhir kan 10 tahun gapnya. emang ya? Iya. Dari Degenerate ya? Iya Jim. 2011, 2021. Satu dekade anjing. Lewat GNR. Nah, itu tapi single-singlenya kalau gua denger emang ini ya satu masih segaris warnanya ya. Iya. Ya maksudnya mungkin nggak bakal pengulangan kayak kalau si Degenerate kan mesin banget ya maksudnya. Tapi emang sengaja kayak begitu biar berubah. Kalau ini lebih apa ya, nyampur-nyampur deh gitu dari yang lama sama yang baru masih ada gitu.
lebih organik lah. Ada yang organik, ada yang dimodernin juga gitu. Shit. Gawat nih. Belum padam ya. Kalau gue inget sih, kayaknya dulu pernah sempet dibawain tuh Pren ya, di ini ya. Di Beer Garden. Beer Garden. Kita Oh ya, iya bareng ya. Iya. Synchronize ya kita bawain. Singles juga ya? Iya benar. Ternyata di Beer Garden tuh gue kayak pernah denger gitu ya. Ini lagu-lagu tahun berapa sih ini sebenarnya? Waduh, saking lama. 2016. 2016 ya? Iya. Sebenarnya dulu. Lupa. 4 tahun Udah yang lama lalu. tuh. Udah lama. Ada yang dari masih ada Ruli juga ada lah. Ya, waktu Iya. baru masih ada ya. Heeh. Dari 2013 sudah ada nabung-nabung waktu itu. Kalau ngomongin demo mah buset udah di harddisk. Gua aja bingung, wah ini yang mana nih? Baru dengerin lagi. Lu udah banyak itu kenapa sampai 1 dekade ngendep, Pren? Kenapa tuh? BM. Ah, coba lu Dit. Man, lu tidur lu, Man. Itu kenapa tuh, Dit? Coba, Dit. Nikmati obrolan kalian aja. Oh iya, menikmati obrolan. Mata hitam tidur. Nanti dia rudit tuh nyolong. Nggak pernah puas aja kita ya. Oh sudah. Gua nggak banyak mentoknya juga sih sebenarnya. Demonya ada, cuman kayaknya ada yang kurang, diapain gitu. Emang kagak ada ini Debra jadi kipernya kagak emang Pren. Iya emang. Kenapa kita ada mungkin ada beberapa produser juga ya di album barunya. Iya. Ya itu kiper buat Ya album ini. sempet mentok makanya nyari produser, cuman akhirnya jalan sendiri juga pada akhirnya. Iya ada yang Cuman sendiri. berapa lagu sih? 2 lagu doang pakai produser kan? 3. Satu lagi kan co-produce lah ya. Mm-mm. Nah, yang Retorika itu co-produce sama Mono sama Petra. Sisanya sih kita sendiri. Ya tapi gitu, lama. Enakan mana itu? Lu enakan mana? Ada produser atau kagak? Puasnya sih puasan nggak ada sih. Puasnya. Iya. Puas Tapi sama hasilnya gitu. ya itu kalau ada produser itu ya kayak ada wasitnya. Jadi oke, lu karya lu ya segini nih, udah bagus. Kalau kita jalan sendiri kan dulu berlima ya. Banyak ide ya kita tambahin. Kita nggak tahu kapan kita harus berhenti gitu. Jadi Tarik ulurnya. jadi numpuk lagi di harddisk demo gitu. Berarti emang tarik-tarikan idenya kenceng nih kayak Ya. di lu pada, Pren ya. Lumayan dah. Pas lagi ada kita sempet kaget tuh ada Petra si Ombing ya. Iya. Ya. Petra sama Mono. Sama Mono itu Jones. jadi wah ini bisa jadi produsernya The Brandals tuh. Gimana tuh prosesnya kalau sama dia tuh? Masuk ingat tuh. Kita sih pada ini nih kayak gimana sih nih ya waktu awal-awal. Retorika ya. Iya. Ngomong. Udah bangunan ya. Pesenin kopi dulu kali. Lama nih. Ada tuasnya di belakang mesti diputar dulu. Sama Petra, sama Petra ya. Lama juga tuh prosesnya juga si Retorika ya. Nggak tahu. Adaptasi dulu sama nanyain dulu Harga. satu-satu. Setelah harga nanyain dulu misi visinya si personal satu-satu tuh. Petranya ini. Mono. Jadi lebih biar dia pengen tahu nih si lagu yang pengen digarap sama dia tuh lebih ke arah mana gitu kan, nyari karakter masing-masing tuh. Kayak gitu. Jadi begitu ketemu ya baru dia masukin lah apa yang dia mau lagu itu. Ya sebenarnya Mono sih. Iya. Kita Ketawain incer Mono ya? ternyata partnernya Mono tuh si Petra. Petra. Gitu. Jadi ya udah sekalian sama mereka berdua. Iya. Yang ini Agan ya? Yang nyaranin waktu ya Agan Awal dari Ziggy Monkey. Zaga. Gue tuh Ziggy Zaga mau rilis. Lagi nyari yang buat mixing mastering. Si siapa ya? Si Agan rekomen Mono. Gitu. Sama iya ya. Iya Mono. Iya Mono. Enggak deng. Berandas mau cari produser, si Agan rekomen Mono. Kontak Mono. Iya. Ya benar dulu. Dari Mono nawarin si Petra buat mixing Ziggy Zaga. Nggak taunya tuh berdua kerja bareng. Punya kolektif namanya Atap Musik. Gitu. Di situ tuh ya awalnya. Terus akhirnya ya udah gue nerusin ini, tapi nggak jadi sama Petranya, sama Brandasnya malah jadi sama si Jonesnya gitu. Ini Agan Harahap apa Agan ini? Agan Monkey. Agan Monkey. Harapan. Harapan dia itu Agan kan latihan Suragan, Agan Suragan juga tuh.
Ya, tapi itu juga sebetulnya nggak, pengaruhnya ada emang, tapi nggak, buat gue sih nggak begitu banyak karena emang kita mencari produser itu emang basically musiknya sebenarnya udah pada jadi gitu. Sebut cuma tinggal dipoles dikit gitu. Jadi emang ya signifikan, maksudnya berasa lah ada perubahan gitu. Cuman ya ini Musiknya sih udah udah jadi Iya, gitu. Bukan kita garap bareng-bareng gitu. Yuk, gua ada chord, basic chord ini, menurut lu gimana gitu enaknya gitu. Emang udah jadi gitu musiknya. Cuma wasit lah. Jadi Ayo lah, ya ini- co-produce lah itu. Ini terlalu ribet nih lu. Iya, Cut karena- segini udah sederhana. Ada satu juga mungkin produser yang kayak bingung nih mau diapain lagi musiknya gitu. Nah itu juga yang bikin lama gitu prosesnya. Waduh, 10 gue tahun. demen tuh yang Petra nanyain atu-atu ya. Iya. Si Lu, Mono pengen, ya. lu pengen lu apa sih Pren sebenarnya Firman? Mau lo apa sih, Man? Kan ditanya atu-atu. Dia aja dulu deh gue pengen tahu. Apa, oh nge-relate ke situ ya? Kalau gue pribadi masuk, kalau misalnya untuk musik berandal ya, karena gue orang istilahnya anak bawang lah, anak baru gitu. Paling muda lah ya. Paling muda lah. Paling muda, Gitu. Senang dia. Kalau dia Iya, iya. paling muda senang dia. Baru lulus SD kemarin. Ya kalau gue kan pasti ngulik-ngulik musik berandal ya pasti album 1, 2, 3, dan 4 gitu. Jadi kalau gue referensi ya pasti di album itu gitu. Karena gue ngedengerin album keempat tuh udah beda gitu kan, orang-orang ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Ya, gue sih pengennya album kelima ini ya udah kita ngelihat ke album 1, 2, 3, 4 aja sih, membawa misi itu gitu. Tapi kan pada akhirnya jamming ya jadilah brand musik yang sekarang gitu. Kalau dari si Mono waktu itu ya tunjuk satu-satu misi berandal. Kayak juga tuh diwawancarain atu-atu. Ya, Iya ngobrol dulu dia, jadi kumpulin ngobrol. Ada videonya kan tuh mau- Pren? Ada nggak ya? Kayaknya nggak di videoin sih sama Kagak siapa. ada. Harusnya Main ada. ke rumah dia, di mana sih waktu itu rumahnya? Di Ciledug, ngobrol. Tanah Dulu Kusir. kan dia emang produser, nggak cuma produserin kita doang. Ada banyak proyek lah dipegang sama dia. Ada satu band namanya Late This Night, R&B gitu. ketemu Oh tuh ya gitu. tahu tuh gue tuh. Kayak sama dia. Ya lu pokoknya tuh lu satu ngadep, ntar cerita kayak begitu ya kan. Mau lu gimana nih, ntar gini-gini dioplos. Gitu. Masuk tuh BAP. Iya. Masuk tuh BAP. Jadi lu mau nyapa nih? Iya, abis interview langsung kasurin. Oh begitu Pren, gua kira malah kebalikannya kak. Apa Lu itu? berempat manggil dia. Mau lo apa? Nah, mau lu bisa kita apain deh. Makanya lu gak dikasih ngeband lo, friend. Nah, Oke. produser datang ditanyain. Coba lu bikin apa, coba. Kalau Apa gue yang sih, bisa lu olah ya kan. kalau gue ngelihatnya kan mungkin album 1, 2, 3 terus ke 4 tuh kan beda tuh. Nah makanya album kelima itu mungkin kayak bisa dibilang jadi kayak pertanggungjawaban kita nih musik berandal tuh kayak gimana nih gitu. Bisa ya mungkin yang dulunya suka jadi anjing kok jadi kayak gini musiknya gitu, kayak gitu sih. Makanya ngambil produser biar Bisa beda. serius juga orang. Iya, iya. Betul ya, mau pipis. Tapi kita sih kalau pendengar, emang Brandal mau rilis single nih. Kita deg-degan emang tuh. Gara-gara ada generate sih emang sih. Ya, Jadi gitu itu ya. kan, jadi waduh bikin apa lagi nih ya. Agak bak juga nih. Kayak Metallica Wih, Set Danger gitu kan. Kayak gitu. Apa? Metallica ngeluarin Set Danger kan bingung tuh, musiknya beda, Yo, soundnya beda. Bingung mereka ngapain lagi. Lot 1, lot 2 lah kan gitu kan. Udah mencong, semakin mencong. Gitu. Makanya tuh pas ini setiap ada Brandal, kalau gue lihat juga sini juga beberapa temen juga gue tanyain kira-kira Brandal gimana nih. Wah itu masih kita pertanyakan tuh. Jangan lu nanya, kita aja bingung. Tapi ini puas sih gue pas lagi ini apa ya, dia generate pun ya banyak orang bilang offset, gue sendiri enjoy sebenarnya gitu. Masih oke deh. Oke ya ngikutin dari pertama jadi enak gitu. Iya, Tapi kalau pas yang ini, waduh ngeri juga nih yang ini terakhir ya. Tapi emang maunya gitu Jem, biar tiap era tuh ada gitu di album ini gitu. Penandanya. Pokoknya kulminasi dari awal sampai terakhir ada deh perwakilannya gitu. Tiap karakternya sudah. Yoi. Dia udah ada timeline dia sampai Golden Hits sudah ada dia. Udah didesain. Sampai tahun 2000 berapa, 20 berapa lu bikin tuh kali kak? Visioner gitu. Iya. Tapi lewat semua ya. 10 tahun lewatnya. Timeline-nya lewat semua. Satu dekade.
Nah ini pas konser gini virtual konser gini yang penggagasnya siapa nih, friend? Rebukan. Kalau dilihat, hah? Penggagasnya si Boris. 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 As a manager. Boris got no brain, got no soul. Boys got no brain ya. Boris got no soul. Kagak jadi. Iya, dia yang Kagak punya otak. yang kita bikin Ya habis kita bingung mau ngapain lagi ya. Ini manggung kagak manggung-manggung. Oh kayak bangnya pandemi ini ya. Iya. kita bikin showcase, terus gimana kita collab, maksudnya ya. Ini juga banyak yang mau, Iya. alhamdulillah, udah tertarik juga. Ya berhubung kita kehilangan satu Pemain. suara. Pemain. Ya kan biasanya mungkin kita Iya yang ada satu yang bawel hilang sini ya. sebenarnya gue direkam sih suaranya dia. Ada mau ngelupa. Si suara doang. Voice note. Ya kan biasanya kita nunggu bola kan, ya Yoi. kondisi gini ya kita udah waktunya cari bola lah, gitu. Nyari-nyari ya mungkin kayak buat kru-kru juga yang penting masih bisa jalan lah gitu walaupun cuma sesekali gitu ya. Paling terdampak tuh emang sebenarnya. Cuma kemarin kebantu sih, emang ada kita ngerekrut Boris tuh ya sebagai manajer tuh kebantu banget untuk Tepuk tangan buat Boris ya. Boris sama Ade, ya. Borisnya di mana, Boris? Iya, sama Ini Adendra. Boris gue kantongin. Kalau bisa dibilang ini kerja keras dia berdua deh. Iya, Kalau bisa Boris sama terencana Ade. ke Ade Bra ya. laksana begini. Sedih. Iya. Yuk ntar dapat Nggak kupon cocok, Delta. Tapi emang bener sih butuh sosok Boris di kita tuh. Bisa dibilang sosok ke ayah lah gitu, panutan. Lah. Panutan ya maksudnya. Papa nurut tante. Ya. Papa nur tante. Emang harus ada leadernya gitu. Maksudnya kan mungkin selama ini Eka yang lebih ke maintenance lah gitu. Paling bawel lah aku tahu pasti. Ya, gitu. Jadi mungkin Eka lebih ke sekarang lebih Banyak ke yang protes mantan. juga tapi. Wah harus diprotes loh, friend. Ya mungkin Eka lebih mantau lah sekarang. Jadi yang gerak sekarang lebih ke Boris. Emang butuh sosok bukan eksternal lah. Biar anak-anak fokus anak fokus ke musik aja udah gitu. Ada manajer maksudnya dari kemarin-kemarin. Kemarin bergerak sendiri lah ibaratnya. Nah, itu yang kepecah-pecah. Mungkin itu juga yang bikin lama kali ya. Bisa jadi. Nggak dikasih, sama si Boris dikasih timeline. Ayo, ini single, ini. Wah, jadi kita Pecut. muter jadinya manajemen kalau selama ini kan. Iya. Ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Nah, itu dia tuh. Gimana Kak kalau kata lo udah mau kiamat ya? Waktu cepat. Mau kiamat gak kerasa lagi 10 tahun. Sep aja hilang. Udah berapa lama Boris megang Branda, kan? Baru setahun. Oh, baru setahun. Baru setahun. Tapi lumayan kerasa ini. Berasa. Yang pada akhirnya satu kan keluar tuh. Ngebuat dia keluar. Pancing mulu. Itu keluarnya heboh. Jadi kitanya nanti jadi pengtanya ya. Ya kan? Itu gempar juga itu. Gempar dunia Bisa jadi persilatan. highlight sama doi. Jadi si itu lagi. Aduh. Kita taunya nahan kalau gua. Enggak lah. desas-desus. Ini tau nggak? Ini dari teman-teman aja. Lo tau nggak? Kayak berita ini mulu nih. Ada tuh satu hari, dari Agan lah. Nanya dia aja ya. Iya. Gue masih bingung ini gitarnya satu. Nah, sebab musababnya dulu lah. Lo musabah tuh, man. Dia nih dari tadi mancing-mancing nih. Ayo tuh, Pak. Enggak lah. Yang jawab. Enggak. Kenapa doyan Bang Eman? Apa ya? Anjing. Bosen liat Firman ya, bosen liat Agak. Bahasa Minum politik. dulu disedot dulu. Bahasa politis gitu langsung. Ya enggak. Jadi gini. Pas sampai nanya ngobrol aja. Saya luruskan kembali. Dia tuh terakhir ngobrol sama gue tuh mau fokus ke travel. Bisnis travel. Oh, travel Bandung Jakarta? Bandung enggak. Bandung Solo. Bandung Solo. Iya, gue tahu sih dia mau fokus Serius? ke travel. Kagak. Ya kali. Gua dengerin. Kagak. Kalau tadi dia ini kan ada pertanyaan baru dari dia pasti kan. Serius lu. Kaget gua. Kagak. Gue soalnya pernah di ini lah. Kolaborasi lah sama Morfem waktu itu kan. Watch. Oh yang tahun 2016 ya Jum ya? 2016. Oh, iya. Wah itu sayangnya nggak ada video sih. Itu seru banget di dalam ini. Wow.
Kalau udah nentuin ide, debatnya Eka sama Tony mau dahsyat, friend. Harus Terus kita harus doi di stick gitu-gitu sama Freddy, kayak gue ngeliatin, wah Yang oke lain juga pura-pura nih. bego ya. Scanan nih oke juga nih gue ngeliatin. Itu yang bikin maju. Musik. Tapi itu yang bikin gue seneng sih waktu itu. Iya. No comment aja. Jadi ada apa? Enggak, maksudnya ide lo Ini gimana? kayak wartawan ini. Nggak padahal ini ngobrol-ngobrol aja, friend. ngobrol. Yoi. Sampai Maeka dijabarin kayak ini, friend. Wah, dibikin mind mapping ini kan ide lo nih. Wah, digambar, wah gambar itu cakep. Emang gitu ya, Ju? Asli kan ada ini kan ada papan kaca. Oh whiteboard. iya. Mau nyambungin itu, nyambungin lagu apa? Obsesi sama apa? Sama pilih sidang atau apa Iya, ya? Pilih Sidang, Damai. Sidang, Iya, di Damai. bagian mananya gitu kan. Tapi Hitung-hitungan Itu- Tony sama Eka beda, Ah. sama Pandu juga beda kan. Jadi gini, si Pandu begini, lo gini, digambar. Oh Friend. iya, ada infografiknya tuh. Ada. Gue ngeliat terus kesimak dong. proses kreatif namanya. Kita Yo, mau Sayang handphone ganti, kalau nggak jadi kaos cakep tuh. Oh, iya. Ilustrasinya tuh. kita Nggak mau nyangkut science based fotonya. base ya. Science. Kita science based. Emang bikin musiknya juga gitu, kita hitung semuanya. Udah ngomong juga dia. Silakan. Kalau gua peristiwa sama Tony gara-gara Andi Twin. Oh, Gua kan tempat Andi Twin, Kak. Iya. Blok M. gosip lagi tuh ya. Tony nelpon Andi Twin. Wah, si Not telepon gua Ut nih. Assalamualaikum. Wah, doi kan bagian itu satu grupnya dia lah pokoknya tuh. Not nih. Not siapa? Gua kira Notnya ini. Fable. Fable. Notas. Oh, iya. Lah kok Tony jadi Not sama dia. Nih pengen ngomong sama lu nih. Tony Brandal. Oh. Keren. Belum padam. Single udah ngobrol tuh. Kok nggak ada lunya, Pren? Pura-pura bego ya. Ya, gua nggak tahu, ya kan. Aduh lau, udahlah lau, nggak usah ngungkit-ngungkit lah. Ya. Wah, iya tuh, udah lama gua ketemu lu, Pren. Nggak usah begitu-begitu yang lalu lah, kata dia. Udah kan udah lama aja. Ya, tapi udah tayang, Pren, gua gitu. Dan nggak disalahin, Pren. Tapi masih keep in touch lah, masih baik lah. Iya, Baik-baik pas. Di luar musik mah iya. Itu album ini Tony masih Tadi masih Semuanya ada. iya, maksudnya Di, masih ada. di belum pada masih ada Tony itu. Masih Masih, ada. semua lagu tuh ada Tony pasti. Tony emang parah. Woi. Tapi Tony Tanpa Tony nggak ada ini. Iya. Si Tony juga Tony, mungkin Eka juga gitu emang yang salah satu melibatkan gua di Branal juga gitu dulu. Begitu gua dapat kabar almarhum main ke apa? Pendulum ya kantor si Tony rooftop tuh dulu. Seminggu apa berapa hari kemudian terus ngobrol-ngobrol, "Man, bantuin si Branal yuk." Emang anak mau ini. Oh, ya udah yuk. Kebetulan gua juga untuk di ngeband kan lagi gak aktif banget, ada dan tiada band gue satu lagi kan si Teenage. Internasional soalnya itu udah. Internasional udah ke luar angkasa. Band yang lo bilang lo resign tapi masih dipanggil terus ya. Di ini dicutiin si Acong. Gitu lah pokoknya. Jadi ya si Tony ya yang masukin gua ya si Eka juga sempat kontak juga yang masukin gua join ke Brandals gitu Tony. Nah ini pas udah gak ada Tony, tadi gue pikir juga, wah ini emang full lo gitu. Gue pikir. enggak. Ya album ini masih kolaborasi gitar tuh ya gua sama Tony. Makanya pas dia memutuskan resign, ya kita belum ya paling pakai additional dulu, ntar ke depannya. Tapi ya fokus mungkin berempat dulu. Ada yang Ini lo live garap pertama sendiri kita gitu sih. apa? Ini live pertama kita belum nggak ada Tony soalnya jadi. Iya. Oh gini ya, jadi makanya dia ini. Makanya pakai kolaborasi. Ardi tuh oke juga tuh gantiin Tony tuh, friend. Nggak kuat bayar gajinya lah. Kalah ganteng ya ntar gitu. Wow, Berarti tapi PM. belum padam mah. Udah cakep lu, Pren, berempat itu. Sound, Bisa tapi sih, sound dua gitar tuh lah. Itu sound gitar itu, Pren. Iya. Masih ada Tony. Masih ada gitu. Tony. Oh. Semua pokoknya satu album tuh masih ada Tony pokoknya gitu. Bahkan ada banyak orang-orang di ini,
wah setelah ditinggal Tony begini-begini kok. Nah, itu dia ada juga gitu. bunyinya dia gitu ya. Masih di dia gitu. Pokoknya kalaupun nanti album kita keluar itu masih ada Tony di situ 100%. Oh, Tony. oh, masih. Oh, udah sempet digarap semua kalau gitu sama Tony ya? Udah, itu udah kelar tagnya. Kelar. Semua udah. Oh, bagus dah, enak tuh. Tinggal royalti. Royalti. Makin baik musik di Indonesia ya kan, royalti jalan aman. Tapi seru juga sih. Gabung bikin band, bikin lagu, set, cabut gitu. Tapi ya daripada cabutnya meninggalin PR, kan mending begitulah. Ya, Ya, Cuman kan ya yang kurang kan emang ini akal-akal bulusnya jadi berkurang deh kalau gue lihat. Mancing lagi ya. Speak-speaknya. Yang aman Johan tapi kru gue di polisi. Oh iya, kagak ada yang enggak ada yang lain lu. Enggak ada yang dibully. Biasanya doi mulu tuh ya. Kerjaannya itu anak ya. Johan. Jadi objek menderita dia. Kemana-mana. Tapi ikhlas kok Johan sih kalau gue lihat. Ikhlas. Johan sih kelas lah. Ikhlas dibully juga. Ikhlas. Johan mah ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Kayak lu Dit, udah ngikutin 4 album. Perubahan-perubahannya, fasenya sekarang ini mengarahnya kemana Dit? Kalau bisa lu agak simpulin. Waduh, berat juga pertanyaan gue. Wah, biasa doang itu, Fran. Ya sebenarnya album 4 sih lumayan banyak belajar kita ya. Maksudnya untuk yang tadi kita cuman colok main gitu. Sekarang album 4 tuh kayak soalnya abis album 4 tuh pas mau kita live tuh di workshop dulu tuh sama Iup tuh. Segala macem teknis, metronom, ngikutin metronom gitu-gitu. Produsernya Iup ya? Iya, pokoknya waktu itu kan produsernya Iup tuh. Diajarin dari situ ke kesini-sini sih gue sih lumayan berterima kasih lah kalau dia, maksudnya ilmunya banyak juga nih dari dia nih, nggak sekedar cuman produce lagu. Jadi akhirnya pas kita bikin materi juga kayak pas rekaman segala macam kita udah tahu nih ternyata harus nggak bisa nih kita cuman satu layer gitar udah gitu. Kayak gimana buat penuh nih buat kualitas rekaman yang bagus lah ya. Kita belajar di situ sih, maksudnya untuk sound sih kedepannya Brandal ya insya Allah udah lebih lebar lah daripada album-album sebelumnya. Setidaknya walaupun kita sendiri tanpa produser, untuk rekaman kita udah aman lah, udah tahu lah teknis-teknisnya gitu yang supaya menghasilkan ngapainnya nih ya. Setidaknya begitu gitu. Cuman kadang kita butuh produser emang kalau mentok di lagu, bentuk lagu gitu, bentuk notasi atau apa gimana gitu. Cuman kalau untuk rekaman sih kita malah udah bisa ya udah tahu lah mau kemananya gitu. Hal teknis lah, buat ngebantu di teknis doang lah berarti itu ya. Jadi kenapa kayak lu bilang tuh apa dari retorika sampai sekarang masih ada kayak rasa benang merahnya gitu kan. Kayak udah nemu ininya, formulanya gitu buat kita sendiri. Kayak gimana gitu mesti diapainnya gitu-gitu sih. Cuma nggak tahu album Kalau berikutnya. reaksi fans gitu jadi bahan pertimbangan lo nggak sih? Lo habis ngeluarin single gitu. Terus reaksi Ya jujur aja kalau fans seneng sih kita seneng, tuh kalau nggak seneng ya bodo So far amat. masih mau bodo amat cuman tetep aja kan seneng lagi sih. Sebenarnya mau bodo amat cuman berasa juga kalau orang nggak seneng. Saya konsep Branda sih masih jamming kan, maksudnya kita ke studio nge-jam, itu yang jadi lagu kita rekam, masih rekam manual di handphone, di Eka, terus kita kulik, jadi nggak di konsepin. Mungkin konsepnya setelah kita masuk studio rekaman, oh nih refnya nih gimana, jadi tetap spontan sih di album baru ntar juga lagunya. Mungkin ya lebih terencana di rekamannya kayak apa, makanya. Ya, tapi kalau Jimmy tadi mah ya penggemar gitu, pecinta musik Brandal so far sih positif sih ke kita gitu, nggak ada yang gimana. Apalagi disuguhi sama Belum Padam nih, jadi yang agak beda dari 2 single yang sebelumnya gitu. Malah tambah suka sih so far orang-orang tuh. dari retorika tuh naik banget sih ya. Retorika, The Truth, Belum Padam. Dan artworknya tuh kayak nyambung ya. Ya, Nah itu gimana tuh? Yang Eka nih kayak bagian gini Eka lu Kak. Iya, yang 2 terakhir sih emang iya, terus sama si Belum Padam ini dibantu sama ada seniman Jogja, Dito namanya.
Dito Saputro nemu di Instagram, dia Wah, bikin artwork, nge-tag kita, wah keren nih gue bilang itu kan, kolase gitu kan. Terus kontak, mau nggak bantuin? Wah mau mas, katanya, pokoknya antusias banget. Ya udah kasih lagu, kita cuma nggak ada rek macam-macam lah. Interpretasi lo kayak gimana nih gitu. Yang The Truth keluar orang itu pakai batu, yang ini keluar singa, wah oke lah gitu. Jadi nggak perlu diinin lagi, pengennya sih emang gitu. Jadi artwork satu album tuh dipegang sama satu orang gitu. Udah kayak Radiohead gitu kan, Stanley Downwood. Wah, jadi integrasi gitu. Walaupun yang apa yang pertama tuh Retorika ya. Retorika sama Agan. Walaupun sama di Jogja. Tapi kalau gue lihat sama aja warnanya gitu. Masih Dengan ada karakter center di tengah gitu kan kayak gitu. Jadinya relate sambung sih. Yo, Agan tuh kenceng banget tuh ya, kalau Agan Harahap. Agan Harahap. Video klip lo itu keras tuh Bren. Keras. Kita deg-degan itu. Itu nggak ada kita direct atau enggak? Iya. Nggak ada. Itu benar-benar ya. Freeze. Itu klip dia pertama dia tuh, Jim. Itu klip pertamanya. Iya. Soalnya kalau gue gosip sama Agan, doi gedek banget sama Degenerate tuh. Soalnya. Oh iya. Iya. Ya gosip ini aja, gosip pertemanan aja. Ini bukan berandal nih, terus pas gue Retorika dia pakai, wah, tandanya udah seneng nih anak nih. Iya. Dia bilang gitu, wah, ini mesti berantem nih adegan ini kan dia bilang nih. Oh gitu ya kalau kata dia. Iya. Itu lo yang kontak gitu apa pertama? Itu kita lagi bingung ya. Single udah rilis. Yang ngerjainnya siapa nih gitu. Tiba-tiba dia ngepost di Instagramnya foto waktu dia ngeliput Brandas launching di penjara anak-anak Tangerang. 2007. Brandas baru rilis. Dia masih jadi reporternya Trax tuh. Dia masih Alvin reporternya, dia fotografernya. Foto lagi bilang, lah Agan nih, dia aja apa ya, gue bilang gitu kan. Karena official base kan, kontak Gan, lagi sibuk nggak mas? Ayo berangkat katanya, wah udah ya, nyambung gitu. Waktu lo kontak, udah rilis tuh album lagu ya? Belum. Single belum ya? Belum kan nih? Belum ya? Belum. Udah mau rilis. Udah mau rilis, cuma emang lagi bingung. Iya, Klip siapa nih bikin. gitu. Gimana reaksinya tuh, Pren? Si Agan, Pas seneng banget. Ya bosnya antusias lah gitu. Wah boleh kak, katanya. Lagunya Coba gitu. denger, dia denger lagu dulu kan. Gue kirim nih lagu, lirik. Langsung, wah boleh kak. Lanjut deh, kita berangkat deh, gini-gini. Udah, bergulir dari situ. Cuman jarak doang yang susah Memisahkan sih. ya? Iya, memisahkan. Jogja kita di Ibu Kotes. Ibu cottage. Cuma pas jadi, ketar-ketir juga ya. Waduh. Provokatif kan video klip. Iya. Kenceng itu, Pren. Pas mau rilis, ini rilis kayak. Itu ada yang kita itu loh, ada yang minta Ada yang kita diedit. cut-cut. Iya. Gan, gue ngeri ntar kita yang kena nih. Yang apa lu edit, Ren? Gue dikorek. Itu dah. Ormas-ormas lagi gitu kan. Kelihatan banget maksudnya, wah ini ketahuan nih, jangan nih Gan, gue bilang gitu. Iya. Ormas, Itu banyak ini juga ya, banyak apa stylenya Agan ya di situ ya yang ini ya. Emang ada beberapa artworknya dia ya. Segitu aja artnya dia. di YouTube banyak yang ada yang marah-marah juga. Gitu. Oh itu tetap ada reaksi tetap lah ya. Ada yang kerasnya. Ada. Oh yang kaos maternal tuh. Iya, Yang itu. Agan gambar juga. Wih banyak juga yang reaksi keras. Maksudnya apa nih Menca? Ini kenapa nih dia begini Belum pernah ngerasain panasin neraka lo, anjing. Kayak yang dia udah pernah aja. Pas lo ketemu anak SMA itu, Iya, ya perspektif orang aja beda-beda lah. bebas sih sebenarnya harusnya. Ya. Ada gen juga itu lumrah itu buat musik rock. Ya. Kaki udah naik-naik tuh kan udah rock tuh. Bakar. Ini sengaja kita kasih biar ada nuansa rocknya. Ada monitor di depan. Oh yoi. Biar bisa naruh, iya enggak ya? Kaki. Gue belum ngalamin tuh. Apa tuh? Injek-injek monitor. Ya lu main drum. Oh iya bener. Kecuali monitor kiri, gue kaki ke kiri. Gitu. Susah. Itu juga kayak patokan gitu pas apa? Agan itu adalah salah satu contoh fans lo yang kaget sama Degenerate tuh pas ketika lo Waktu rilis ya? bereksperimen gitu kan. Harusnya nggak begini nih katanya. Oh berarti dia salah satu pendengar yang mungkin kurang suka gitu kali ya tuh. Dia militan, dia demennya tuh yang ya colok bunyi dia. Iya. Cobun. Colbun, colok bunyi. Colok bunting bisa juga. Yang punya acara ya, kita udah tahan nih. Bintang tamu. Kue dicolok pakai message membunting gitu kan. Positif lah. Membunting.
Membunting tuh Membesar. Melendung. Ya gitu. Kalau yang klip yang sekarang ini gimana tuh ceritanya tuh Kak? Nah, Itu ngajak ini, Pinggiran ngajak tuh ya? sama sinema pinggiran. Betul. Subakir. Iya, Alan Subakir ya? langsung bakir. Tadi tuh mau ngambil yang tadi gue ceritain lah, ada komunitas apa namanya, tong setan, pengendara tong setan. Cewek tapi Jim. Di Medan Di itu Medan. ya. Apa? Oh, tong setan. Ya. Iya, yang motor di tong itu, cuma cewek semua. Wah, gue bilang sangar banget nih. Keren. Pakai selai jepit, nggak ada yang pakai helm gitu kan. Terus udah kontak-kontakan, tapi rupanya di sononya tuh lagi pandemi, jadi pasar malamnya nggak buka gitu. Ada kendala lah, beberapa kendala. Kendala, waduh, padahal udah siapin budget segala macem kan. Terus ya udah deh, nggak jadi. Alternatifnya apa nih? Si Subakir nge-DM gitu, bang, gue dong bikin klip atuh jatah kata gini-gini. Waktu itu. Udah kayak ormas. Ya namanya juga sinema pinggiran. Tapi kan nggak melalui amplop. Beda. Itu Bahasanya transfer langsung. Ada buktinya, Pak. Pembayaran. Gue udah bikin 1 jatah. Jatah. Itu doi datang bawa cerita? Enggak. Atau Iya, gimana? ya. Dia di posisinya lagi di Riau kalau nggak salah. Kebetulan dia lagi di Riau, dengerin musiknya kalau nggak salah, apa kita share musiknya. Kirim. Terus dia kepikiran, bang, di sini tuh sedang di Kepulauan Riau ya, pelabuhan di Tanjung salah Pinang. satu Tanjung Pinang. Itu ada satu kepulauan, ada pelabuhan. Nah, di situ tuh ada tukang-tukang angkut barang gitu yang dari Kulinya. kapal, kulinya buat nuruni. Nah, di sisi lain di situ tuh ada kayak tarung bebas lah. Ya itu lah, komunitas tarung bebas. Oh, orang-orang itunya. Bisa dibilang buat nyari duit tambahan mereka. Muncullah karakter satu si Udin Koya. Orang beneran itu. Itu emang saking yang paling kuat itu ibaratnya. Nah, Enggak juga, giginya kan ompong tuh. Karena Kenal aja sih Alannya, kenal sama itunya. dan Jadi lebih tuh berkarakter sih. ABK, anak buah kapal sama kuli-kuli itu pada kalau tiap akhir minggu pada berantem, taruhan gitu. kayak fight club nyawer. gitu. Terus Kayak fight club. Sambung ayam, sambung orang. Dan mereka emang seneng buat pelarian Hiburan. Hiburan. mereka dan Kayak pertandingan tinju gitu. ah, Rainbow 3, friend. Yang ke Vietnam dia. Oh iya bener. nawarin itu tuh si Alan tuh. Ini mau nggak? Wah, sakit sikat deh. Belum ngeliat kayak gimana bentuknya padahal, tapi dari premisnya aja kan kayaknya wah aneh nih gitu kan. Boleh dah. Klip-klip kita mah pokoknya hoki-hoki deh kemana sama dia nih si Cat Delay yang The Truth itu kan lagi bingung-bingung atau datang. Cat Delay. Iya. Cat Fondi. Kate itu si Kate itu. Catherine. Kathleen yang di klipnya. Kok malay kok delay ya? Makanya delay. Kenapa jadi delay nih? Otak gue delay. Iya itu belum padam. Tapi lucunya itu dia tuh justru jarang menang di setiap pertandingan itu tuh. Kalah mulu. Kalah mulu, makanya si Ala kalau lihat karakternya ya mungkin kayak Radit tapi lebih pendek, kurus gitu. Jadi makanya dia menarik, wah ini menarik nih, semangatnya bagus, tekad untuk menangnya mungkin ada, tapi walaupun nggak pernah menang gitu, makanya diangkat di video klip itu. Syutingnya juga terpisah, mereka syuting sendiri di Riau. Yang menarik nama koyak-koyaknya itu. Nah, Emang itu. kenapa itu jadi koyak-koyak itu? Ntar gua WhatsApp ya. Giginya kayak Jim. Udah koyak-koyak. Gue mikirnya, wah ini tukang mengkoyak-koyak orang nih baratnya. Nge-exwakin kan koyak-koyak ya. Mungkin sering dikoyak-koyak orang mukanya. Jarang menang. Wah, tampangnya koyak-koyak nih. Kayak nama orang Thailand nih jatuhnya. Apa? Iya, koyak-koyak. Koyak-koyak. Nama Thailand. Wah, kui kalian bro. Pikir mana? Ini orang Thailand. Koyak-koyak kalau di Thailand itu artinya ini mengilhami. Bukan ya. Baru gue begini. Kagak ngerti gua Thailand. Sawadika. Watak Patongka. Nah, Tapi lu udah pernah membayangkan hip hopnya Thailand belum, Pren? Kita ngomong-ngomong Thailand. belum gua. Ada ya? Ya ada lah ya pasti ya. Pernah gue lihat itu emang Lu sering bahasa paling aneh di Asia kali itu, Fred. Vietnam, Thailand tuh emang aneh. lidahnya emang aduh. Dibikin hip hop, aduh anjing banget nih. Bunyinya nggak enak gitu. Oh, makan doi neng lai, nong kenari, naupung naik. Gitu kali ya. Kan setengah turunan. Gila, asal-asalan udah bisa bikin album. Masih kuah kari Liriknya dalam ngomongnya tuh. beda tuh dia. Kita ngeliatnya kayak apa nih?
Cakep kan nganya. Musik udah keren kan, Iya, pas iya. bagian lirik, oh my god. Udah sampling. Oh my god. Aduh, Tai lu, Man. kasihanlah negara orang. Gitu. Balik lagi ke Pelu Padam, silakan. Mungkin nanti juga Moderator, bikin ya. versi Thailand ya lah. Boleh tuh. Thailand. Versi Padam. Lu ngomong-ngomong Thailand, ini udah sempet dirilis di luar kah sih Brandal ya? Belum. Lokal Belum, pride ya. terus nih Pren ya? Belum pernah. Belum. Belum. Tapi vinyl ada dijual di beberapa negara kalau nggak salah. Oh iya, dari Yang Randy. album satu ini Tetap dari Indonesia tapi tetap ya? dari Indonesia. Kan kita bikinnya di luar ya, di Belanda apa di mana sih? Prancis. Prancis, produksi Prancis. Mungkin dari itu pakai Lamunai Records. Jadi kayak ada agent-agentnya mungkin di beberapa, si Randy mungkin kalau nggak salah nawarin deh. Lu mau nggak Belanda, udah gitu doang kalau secara rilisan mah. Reaksinya gimana tuh di negara-negara lain? Belum ada yang beli kayaknya, belum ada feedback. Mungkin mereka juga komennya ini bahasa yang teraneh di Asia mungkin gitu juga. Orang Thailand juga. Orang Thailand gitu. Aneh. Bahasa mereka aneh menurut mereka gitu. Udah rock and roll kan, ceng. 100 kilometer. Aneh banget. Sama 100 apa nih 100 gitu. Ngomong tayong tuh ngomong sama lo. Itu mah Cina, Bung. Iya bukan. Tapi emang kejadian sih waktu Tali Kumahua Oh, kan di remake mah remake lagunya Filipina dia. apa Thailand ya? Filipin. Lagu yang mana? Filipin. Ada bahasa Tagalog. Esokan masih ada, bukan? Bukan dirimu hadir itu kan? Ya itu, esokan masih ada itu. Bukan ya lagu ini kan, lagu festival. Bukan yang itu kan, bukan itu. Zaman 80-an sering tuh ya. Apa penulis ini dikasih ke penyanyi ASEAN gitu kan. Ternyata di YouTube mereka pada komen. Bahasanya begini ya, nggak tahu aslinya. So funny kata dia. Gue buka yang Filipinanya. Ini yang hancur. Perang bahasa gitu. Sama-sama aja. Perang bahasa. Dia juga merasa bahasa kita lucu. Emang gitulah. Ya, susah friend. Kalau masalah ngomongin bahasa, kalau gue pengen tanya ke lu Kak, lebih kepada sebenarnya begitu ngobrol bikin di di parkiran, wah keren nih, berandal, mau berandalan, ngentot banget ya. Melihatnya suasana sangat jalanan. Oh, iya. Video klip, wow, fighter, anjing keras-keras banget, ya kan. Itu padahal kan- itu Kak, kalau gue sendiri mungkin nggak dibilang berandalan. Gue sama temen gue. Iya. Wajah. Dan terus terang bunyi, lu kan emang, gua ngeliat cover lu aja juga, buset, Audio Imperialis emang noise banget nih friend, yang gerobak musik kalau di jalanan tuh emang wow ya. Kenapa harus sehiruk pikuk itu friend? Lu berandal mengcapture-nya. Apa ya konsep tuh maksudnya ya? Ya gua nggak Musik, tahu ya. dah, ini benang merah gue yakin secara nggak langsung, nggak ini udah terbentuk gitu. Iya. Dari awal juga gitu kan, dari album Iya. pertama ya. Ya emang apa ya? Emang Jakarta sekeras itu? Iya. Dulu kan maksudnya sama anak tinggal di Jakarta Timur, Duren Sawit, terus yang masih kemana-mana tuh gua Metro Minian, Mikrolet, terus tinggal juga di Matraman dulu lagi kecil sama Uwi gitu kan, pindah ke Duren Sawit juga lingkungannya masih ya sangar sih, nggak sesangar Matraman ya dulu. Kalau Matraman di gue dalam satu tuh di dekat sampai ke Ganggang gitu kan, terus di Duren Sawit juga kayak begitu. Jadi ya emang kebawa ininya sih, kebawa ke anjing, jadi kayak gimana kayak refleksinya gitu ya, keluarnya kayak gitu. Kagak bisa ya nggak bisa ngebohong gitu ya. Mau bikinnya gimana gitu. Dari mama, bahkan lagi sama Waiting Room juga sama si Buluk ya dipercayain bikin liriknya, ya keluar kayak begitu gitu. Emang deket sama sehari-harinya gitu ya. Sejujur-jujurnya
Ya berarti emang kalau bisa gue simpulkan emang kekerasan itu emang buat ditampilkan akhirnya. Emang ada. Kalau di Brandas, iya. Iya. Kalau di Belum Padam sih lebih ini lah, lebih kayak apa ya? Gue pernah dulu pengen ini, jadi gue ngantor nih di salah satu iklan kan, kantor iklan kan. Oke. Terus udah gitu ketemu sama jadi sponsor perusahaan rokok gitu. Terus ngobrol nih sama dia, ada head dari perwakilan dari daerah-daerahnya. Ini perusahaan rokok nih, distributor. Terus gue ngobrol, ada salah satu nggak tahu kalau gue vokasi Brandas. Ngomongin Terus Brandal. ngomongin Brandas, gini. Kebayang. Terus dia omongin, ntar kita masukin nih, ada Brandas. Brandas, masih ada bener mas ya? Masih. Terus, nggak usah lah, udah hilang tajinya itu katanya. Anjing. Oh ini orang pada ngeliat pada ketawa gitu kan. Oh udah salah mas katanya, udah hilang tuh tajinya katanya. Di daerah udah nggak ada yang dengerin katanya. Bro, ngeliatin gue pada ketawa-tawa teman-teman kantor gue. Anjing gitu mati gue. Ya dari situ tuh gue kayak tai tuh. Kenapa mas? Selalu, mas ini pokoknya waduh mas maaf. Sampai kayak gitu, waduh mas maaf ya. Aku bukannya ini loh, aku senang kalau aja gue bilang. Aku seneng loh, cuma sekarang udah nggak ada dengerin, abis nggak ada materi baru sih. Iya ya gue ngerti, udah santai aja gue. Anjing. Tapi setelah itu kejadiannya mobilnya dikepesin sama dia. Dibaratin mobilnya di bawah habis meeting. Jadi itulah, maksudnya dibikin lagu. Timurnya masih keluar. Dibikin lagu buat ngejawab itulah kira-kira gitu kan. Band tua tapi ya masih ada inilah gitu. Asik, semacam perlawanan lu nih berarti ya. Jangan-jangan gara-gara giat bekerja juga kali Kak, makanya jadi panjang sampai 10 tahun kali ya. Oh, kerja mah semuanya. Itu yang sebenarnya paling gede semuanya. Emang itu. Susah kerja nyari waktunya. Working class. Working class heroes. Working class. Kita musisi galau, main musik juga. Oh, lo mau cabut? Hah? Gue kira mau cabut. Wah, udah kayak produser TV nih friend ya. Timekeeper. Oh ya, oke friend. Gitu. Sampai mana tadi tuh? Sampai baratin mobil. Bukan. Keras ya Ada kan. tajinya, ada tajinya. Tajinya. Taji. Sebenarnya letak tajinya di situ, Pren. Ini vokalis tuh, maaf. Nah, itu tajinya, ketahuan. Ya kalau gue sih mungkin terlepas gue ini naib wah. Maksudnya ini ya pandangan netral lah, normal. Belum Berandal perlu naib lah, Yo, netral bawa. iya. Normal akhirnya ya. Gak ada band normal kan Bran ya. Ketika belum padam ya secara nggak langsung akhirnya gue menyimpulkan itu. Nih. Iya. Makanya ketika lu ngomong peristiwa itu relate, friend. Iya. Belum padam. Anjing. Tapi kenapa belum padam, friend? Judulnya. Nah, Yo, diksinya agak negatif sih. Iya. belumnya itu ya. Yongkral. Ya belum ini aja istilahnya. Oh, maksudnya lebih kalau belum padam bisa aja ntar jadi padam beneran gitu ya. Yo. Oh iya. Nah, benar juga tuh. Harusnya terus nyala. Iya. Coba lu yang ngomong coba Kenapa? PM down. Ayo, Apa Kak? Nggak cuma sih kalau waktu bikinnya kagak mau ngambil juga lah, nggak mau kayak apa namanya jadi kesana nyombong gitu ya, kayak gitu. Cuma pengen ngasih tahu ya masih ada nih gitu, masih bisa ngerok lah gitu. Asik, masih Jadi bisa ngerok sama minum tolak angin. Nah, satu nih Kak nih, kalau gue ngelihat ini ya, contohnya yang paling kisruh terus denoise yang kata kita bikin buat lu tuh. Oh, 5 ya. 365. iya. Yang sampai mic lo gini lo begini doang ketawa-tawa. Ini penonton lo seperti begitunya gitu ya. Dan gitu kalau ngelihat diksi lo kan juga beda nih. Cukup berpikirnya.
Ini mereka 100% pada mengerti bagaimana sih? Pernah ada feedback ke lo nggak sih? Bahasanya gitu ya, jadi kayak Kalau musik emang gue yakin sih udah Musik ces apa aja lah ya, gitu. buang udah emang udah party banget gitu lah ibaratin. Ini kalau ini mereka ada yang seperti apa sih kalau dia menangkap lirik lo gitu? ya ada yang ngerti, ya ada yang ngerti juga sih. Maksudnya gue pernah dulu anak UGM Jim, si siapa namanya yang anak Vespa, aduh Anjing gue malah Vespa. Roy. bukan, dia pindah Hengki. ke Jakarta. Vino, bukan. Nama bandnya Jenny dulu, apa yang di Oh Jogja? Farid Stevi. Bukan Farid tapi Oh. dia ngongkrong sama anak-anak. Oh, Si anak Farid kan apa ya? Festivalis. Festivalis. Ya. Nongkrong sama anak itu. Terus dia bilang, "Mas, lu tau nggak Mas? Gue tuh sama anak di kampus tuh kalau ini kita pelajarin lirik-lirik lagu-lagu," katanya. Tapi dia ngomong katanya, lirik lu, lirik kayak Upstairs, Bang Jimmy sama si Efek Rumah Kaca. Kita bikin workshop, katanya. Wih, serius amat lo, gue bilang anjing. Nah, makanya kan gitu kan. Iya, jadi kita Ada FGD-nya tuh. dibedah katanya, kita ngomongin. Terus gue serius amat lo, gue bilang. Yuk Mas, kalau gitu. Jadi kita ya pengen lah kayak masyarakat juga nulisnya gitu kan. Oh, oke gue bilang sampai kayak begitu. Jadi ngumpul sama teman-temannya, terus pelajarin lirik gitu kan, band-band ini. Maksudnya dibilang ya itu jadi parameter kita lah, dia bilang gitu. Jadi Wah, boleh sekte. juga. Nah mungkin berarti kan ada aja gitu ya yang sampai interpretasi, sampai dibikin beda-beda sampai jadi ini. Ada malah ada yang sampai ini loh Jim, apa buat tugas akhir kayak gitu. Oh, ya gitu Cuma ya. bukan liriknya, tapi misalnya kayak si album debutnya tuh si Bernas buat dia katanya ini banget sampai gue bikin tugas akhir Bang. Terus gimana, bagus nggak lo? Gue nggak lulus kayak cuma ini biasa aja nilainya katanya. Tapi setidaknya kita kan terharu lah. Iya. Sampai jadi masuk ke pendidikan oke juga Iya, sih. Jadi. Nah yang menarik kan biasanya kan bikin musik nih. Biasanya kan lo pasti kan mengkosongkan ini ya buat lirik ya Em ya, buat lagunya gitu. Biasanya reaksinya gimana sih pas udah Eka masukin tuh? Buat album ini terus terang kalau menurut gue ada yang lebih berat sih daripada album-album sebelumnya. Ya, Liriknya. ditunggu aja liriknya. Tapi ya tetap seorang Eka sih liriknya yang relate dengan kehidupan di Indonesia ini sih. Jadi pasti sih diterima masyarakat dengan mudah lah. Karena refleksi masyarakat Indonesia juga buat lirik ya. Ya, cuma secara kebetulan pas kita rilis temanya tuh nyambung dengan kondisi saat itu gitu. Kayak retorika waktu itu nyambung aja waktu saat itu. Padahal waktu itu Eka bikin lagi nggak di saat itu Sebelumnya. gitu. Sebelumnya, tapi masuk ke The Truth kemarin juga lagi ada apa ya? RUU apa ya yang waktu itu lagi tiba-tiba Oh, pasukan operasi yang abri nyulik ini. enggak, waktu itu lagi tentang si RUU Musik itu ya? bukan musik apa? Ya adalah RUU itu gue lupa lah. Gitu lagi hot tuh. Itu nongol The Truth gitu. Oh Padahal ini tuh Jim yang apa namanya? Jenderal yang dulu operasi Mawar apa yang penjulukan aktivis iya, 98. dijadiin anggota apa kepala TNI apalah gitu. Lupa gue namanya lah. Pas-pasan banget sama itu tuh kan jadi anak lagi isunya. Habis kantor kejaksaan kebakaran gitu. Betul. Wah, ini momennya buat video klip juga kita ambil kan. Nah, itu kebetulan aja soalnya waktu itu nulis bukan saat itu Iya. gitu sih Kak nulisnya. Cuma pas aja wah Isu-isunya nih, nyambung. gitu. Ya kayak ini ada temen yang pergi tiba-tiba ya udah pas lah. Iya. Nyambung. Nyambung gitu ya kan. Lirik-lirik itu Ya cuman kita tanpa kayak sengaja liriknya nyambung gitu. Gitu. Visioner sih emang kita. Sebenarnya dia bisa ngeliat ke depan kayak ini liriknya saat ini umurnya masih 25 pada. Ini Highlander dia. Ini cenayang. Bisa ngeliat juara champion tahun ini siapa nih? Buat taruhan. Buat tantangan. Siapa tahu, Bran. Oke deh, Fred. Yang pasti sih kita kalau ini selalu nunggu gitu ya. Kalau dari teman-teman aja karena gue dengernya dari teman-teman gitu kan. Kayak gimana ya ntar nih doain dia. Cie.
Itu selalu sih dari ini selalu gitu kita abang sejak album lo yang terakhir kita emang selalu nunggu-nunggu sebagai seperti apakah Brandas akan rilis. Nah ketika lagi ini lagi belum padam, sebagian besar sih emang, wih nampol nih, wih, sedap ya. Mana yang mixing juga mantan Menteri Penerangan lagi kan. Harmoko. Emang itu yang kita cari. Itu yang Iya. Biar terang. Udah tua jadi lihat tone aja gini nih gemeteran nih Harmoko. Udah tua. Dan yang pasti mungkin album yang bakal lu bangun selanjutnya nih album yang paling rame kali yang terlibat dalam produksi kali ini Bran ya. Ada banyak orang terlibat di situ tuh. ada featuring juga, featuring vokal. Tapi nggak banyak sih. Iya, Berapa aja Iya. gitu. Tapi intinya Brandal dulu dan sekarang masih sama lah gitu. Ada yang berbeda, ada yang berubah. Walaupun ada berkurang satu tapi Tenggilnya nggak bisa tanggilnya berkurang iya. ya. Ngupil tetap ngupil bareng-bareng sama aja. Gitu. Oke, thank you my friend nih. Waktunya nih udah diundang ke Sam mengjim virtual konsernya. Semoga pandemi kelar, kita tur. Itu yang kita tunggu ya. Itu yang ditunggu itu. Jangan lupa Ditunggu feedbacknya nih. beli merchandise kita juga. Aish. Jualan. Langsung dah colbun friend ya kan. Kalau bunyi. Colbun. Thank you Brandas. Sip. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum.